Dok, saya dan suami mau promil anak cowok atau anak cewek. Bisa nggak dengan inseminasi? Cek dulu faktanya. Salam andrologi. Hai, balik lagi dengan saya Dr. Seso di kelas andrologi. Sebelum lanjut, pastikan kamu semua sudah subscribe kelas andrologi dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah belum? Ayo buruan. Pastikan juga kamu jangan kabur di tengah jalan agar kamu nggak ketinggalan informasi menarik seputar andrologi. Oh iya, kelas andrologi akan tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 6 sore. Jadi jangan ketinggalan ya, catat tanggalnya. Kali ini saya akan membahas mengenai promil atau program hamil, anak cowok atau anak cewek. Bisa nggak sih dok dengan inseminasi atau biasa istilahnya kawin suntik? Nah, buat kamu yang baru subscribe kelas andrologi, jangan lupa untuk saksikan video mengenai inseminasi. Ada di sini. Atau apa aja sih checklist sebelum kita memulai inseminasi di video ini? Oke, dok, untuk terjadinya anak cewek atau anak cowok, apa sih yang penting? Apakah saya harus makan sayuran atau makan daging? Kalau makan sayur, anaknya cewek, atau kalau makan daging, anaknya cowok? Ternyata enggak juga. Nah, jadi yang menentukan anaknya cewek atau cowok tergantung spermanya. Ayo bapak-bapak. Ingat, tergantung Anda, bapak-bapak. Nah, jadi manusia itu terdiri dari 2 kromosom seks. Nah, kromosom seks itu bisa X atau Y. Nah, kalau anak laki-laki kromosomnya XY. Kalau anak perempuan kromosomnya XX. Nah, sayangnya, sel telur hanya punya 1 kromosom seks, ya ini kromosom X. Sedangkan sperma bisa kromosom seksnya X atau Y. Jadi, kalau sperma yang mengandung kromosom seksnya Y ketemu sama sel telur, jadinya anak laki-laki. Tapi, kalau ternyata sel spermanya yang mengandung kromosom X ketemu sel telur, ya anaknya perempuan. Nah, biasanya kita tahu, oke, kok bisa terjadi anak cewek atau anak cowok? Dan tergantung tadi, sel spermanya mengandung kromosom X atau Y. Nah, sel sperma yang mengandung kromosom X atau sperma X, biasanya dia lebih berat. Lalu ekornya pendek, sehingga larinya pelan. Tapi dia tahan lama. Dia bertahan di dalam rongga rahim lebih lama. Nah, di lain itu, kalau yang sperma dengan kromosom seks yang Y, dia lebih ringan. Tapi, ekornya panjang sehingga larinya cepat. Nah, sayangnya tidak tahan lama. Nah, jadi banyak nih yang bilang, dok kalau misalnya saya mau punya anak cowok, jadi harus berhubungan seks mendekati saat masa subur. Kalau mau anaknya cewek, oh berarti karena spermanya tahan lama, agak jauh dari masa subur. Apakah benar akurat kayak gitu? Ternyata enggak. Nah, seiring dengan perjalanan zaman, ada teknik inseminasi buatan, atau istilahnya kawin suntik. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita harus mengumpulkan sel sperma. Mudah-mudahan sperma dicuci bersih, disaring. Sperma yang banyak mengandung kromosom X dimasukkan ke dalam rahim, jadinya anak perempuan. Kalau sel sperma yang sudah dicuci dan kebanyakan sperma kromosom Y, jadinya anak laki-laki. Ada berbagai macam teknik preparasi sperma atau pencucian sperma untuk nyaring tadi sel sperma X atau Y. Mulai dari swim up, teknik swim up, teknik density gradient, dan yang terkenal juga albumin gradient. Jika kita melakukan preparasi sperma dengan teknik swim up, dikatakan kita akan dapat sel sperma yang cepat geraknya, sehingga sel spermanya kromosomnya Y. Jadinya nanti saat insem hasilnya anaknya cowok. Tapi kalau misalnya density gradient, kita akan mengumpulkan lebih banyak sel sperma yang kromosomnya
X sehingga nanti anaknya jadi cewek. Nah, tapi apakah akurat? Ternyata tidak. Berdasarkan hasil penelitian, teknik pencucian sperma atau penyaringan sperma dengan berbagai teknik tadi yang sederhana, ternyata tidak bisa membuktikan bahwa akhirnya anaknya cowok atau cewek. Jadi, inseminasi dengan teknik preparasi sperma atau pencucian sperma teknik tertentu tidak menjamin akhirnya anaknya cowok atau cewek. Dok, lantas bagaimana sih saya kalau mau promil anak cowok atau anak cewek? Nah, saat ini teknologi yang paling muktahir untuk memisahkan sel sperma kromosom X dan kromosom Y adalah dengan flow cytometry. Atau juga biasanya kita bisa tahu, oke, si embrio atau calon janin ini kromosomnya XY atau XX dengan namanya PGT, Pre-Implantation Genetic Testing. Nah, tapi prosedur ini sangat mahal. Meskipun keakuratannya cukup lumayan, hampir 90-100%. Tapi sangat mahal, biasanya dilanjutkan dengan teknik IVF atau teknik bayi tabung. Jadi, balik lagi tadi, dok, kalau saya mau promil anak cowok atau anak cewek, bisa nggak sih dengan inseminasi? Bisa dicoba, tapi ingat, efektivitas atau keakuratannya tidak 100%. Masih banyak kemungkinan gagal. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih jempolnya. Dan kalau masih ada pertanyaan, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Saya absen lagi ya. Pastikan kalian semua sudah subscribe kelas andrologi dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan informasi menarik seputar ilmu andrologi. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam andrologi.